Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan alat optik. Seperti yang kita tahu, cahaya merupakan komponen yang penting dalam kehidupan manusia. Syarat untuk dapat melihat benda adalah harus adanya cahaya. Jika tidak ada cahaya, maka kita tidak akan pernah bisa untuk melihat benda. Di sini kita akan belajar tentang macam-macam cermin. Yang pertama adalah cermin datar. Pada cermin datar itu memiliki sifat bayangan, maya sama tegak, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, posisi bayangan berlawanan dengan benda, serta jarak benda sama dengan jarak bayangan. Apabila dua buah cermin datar diletakkan secara berimpit dan membentuk suatu sudut seperti contoh di gambar berikut, maka akan membentuk beberapa buah bayangan. Banyaknya bayangan yang terbentuk dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut. N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurang 1, di mana alfa merupakan sudut antara dua buah cermin, sedangkan N adalah jumlah bayangan. Contoh soal, sebuah benda terletak di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 60 derajat. Tentukanlah jumlah bayangan yang terbentuk. Oke, mari kita identifikasi komponen yang terdapat pada soal. Yang pertama, sudut adalah 60 derajat. Sudut disimbolkan dengan alfa. Lalu kita bisa mencari jumlah bayangan yang terbentuk dengan persamaan N sama dengan 360 derajat dibagi dengan alfa dikurang 1. 360 derajat dibagi dengan 60 derajat adalah 6, sehingga banyaknya bayangan adalah 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi, jumlah bayangan yang terbentuk sebanyak 5 buah. Cermin yang selanjutnya adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya mencekung ke bagian dalam. Untuk mengetahui sifat-sifat yang terbentuk pada cermin cekung, kita harus mengetahui ruang yang terdapat pada cermin cekung. Seperti sketsa pada gambar, cermin cekung itu memiliki 4 ruangan. Ruang pertama berada di depan titik fokus. Ruang kedua berada di antara titik fokus dan jari-jari kelengkungan cermin atau titik pusat cermin, sedangkan ruang 3 berada di belakang jari-jari atau titik pusat cermin, dan ruang 4 berada di belakang cermin. Apabila bayangan jatuh pada ruang 2, maka bayangan akan bersifat nyata terbalik diperkecil. Apabila bayangan jatuh pada ruang 3, maka bayangan akan bersifat nyata terbalik diperbesar. Sedangkan apabila bayangan jatuh pada ruang 4, maka bayangan akan bersifat nyata tegak diperbesar. Cara menentukan letak bayangan pada cermin cekung berdasarkan ruang. Ruang benda ditambah ruang bayang sama dengan 5. Contoh soal, sebuah benda berada pada ruang 3 di depan cermin cekung. Tentukan sifat bayangan yang terbentuk. Seperti yang kita tahu, benda berada pada ruang 3, sehingga bisa dimasukkan dalam persamaan ruang benda ditambah ruang bayang sama dengan 5. 3 ditambah ruang bayang sama dengan 5, sehingga didapat ruang bayang sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Berdasarkan letaknya, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata terbalik diperkecil. Selanjutnya adalah cermin cembung. Cermin cembung biasanya sering terdapat di jalanan, gunanya untuk menghindari kecelakaan. Kenapa harus menggunakan cermin cembung? Hal itu disebabkan karena cermin cembung memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil, sehingga dapat menangkap bayangan dari jauh. Ruang-ruang pada cermin cembung. Berbeda pada cermin cekung, titik fokus pada cermin cembung itu berada di belakang cermin, sedangkan ruang 4-nya berada di depan cermin. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam lensa. Seperti yang kita tahu, berbagai macam alat optik itu juga menggunakan lensa, contohnya mikroskop, loop, teleskop, teropong, dan lain-lain.
Yang pertama kita bahas adalah lensa cekung. Lensa cekung itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada cekung ganda, yang kedua ada cekung datar, dan yang ketiga adalah meniskus cekung. Lanjut ke lensa cembung. Lensa cembung itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada cembung ganda, yang kedua cembung datar, dan yang ketiga adalah meniskus cembung. Persamaan-persamaan yang terkait dengan cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila ingin mencari titik fokus, maka gunakan persamaan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Atau bisa juga menggunakan persamaan f sama dengan 1/2r. Jika ingin mencari perbesaran bayangan benda, dapat menggunakan persamaan H aksen per H atau S aksen per S, yang mana F merupakan titik fokus cermin, R atau P merupakan jari-jari kelengkungan cermin atau titik pusat cermin, S merupakan jarak benda dengan cermin, S aksen merupakan jarak bayangan, H merupakan tinggi benda, dan H aksen merupakan tinggi bayangan. Sebagai catatan, khusus untuk cermin cembung dan lensa cekung, maka F akan bernilai negatif atau titik fokusnya akan bernilai negatif. Catatan yang kedua, jika pada cermin cekung nilai S aksen atau jarak bayangan bernilai negatif, maka sudah bisa dipastikan benda terletak di ruang 4, sehingga bayangan bersifat maya, tegak, diperbesar. Contoh soal. Sebuah benda diletakkan 12 cm di depan cermin cekung yang jari-jari kelengkungannya 20 cm. Jika tinggi benda adalah 2 cm, tentukan A. Titik fokus cermin, B. Jarak bayangan, C. Sifat bayangan, D. Perbesaran bayangan, dan E. Tinggi bayangan. Untuk menjawab soal tersebut, maka kita harus mengidentifikasi komponen-komponen yang terdapat pada soal. Di soal sudah dijelaskan bahwa benda diletakkan 12 cm di depan cermin cekung yang memiliki jari-jari 20 cm, sehingga bisa kita tulis P-nya adalah 20 cm, S-nya adalah 12 cm. Sedangkan ada kata kunci lain lagi, yaitu tinggi benda adalah 2 cm atau H adalah 2 cm. Yang jadi pertanyaan, yang pertama adalah titik fokus cermin atau F, yang kedua adalah jarak bayangan atau S aksen, yang ketiga adalah sifat bayangan, yang keempat adalah perbesaran bayangan atau M, dan yang terakhir adalah tinggi bayangan atau H aksen. Jawab. Untuk mencari titik fokus, kita harus ingat pernyataan di awal bahwa titik fokus itu sama dengan setengah jari-jari atau setengah P, sehingga didapat F sama dengan setengah dari 20 cm adalah 10 cm. Lalu yang kedua, untuk mencari jarak bayangan, kita bisa menggunakan persamaan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Sedangkan untuk mencari jarak bayangan, kita bisa menggunakan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, sekarang kita masukkan 1, F-nya tadi adalah 10 cm, 1/10 cm sama dengan 1/12 cm ditambah 1/s aksen. Kita harus memindahkan ruas sehingga didapat persamaan 1/s aksen sama dengan 1/10 cm dikurang 1/12 cm. Untuk melakukan operasi pengurangan, kita harus menyamakan penyebut pada pecahan tersebut, sehingga untuk 1/10 kita ambil dikalikan dengan 6, sedangkan untuk 1/12 kita kalikan dengan 5, sehingga didapat 1/s aksen sama dengan 6/60 cm dikurang 5/60 cm. Setelah penyebutnya berhasil disamakan, maka kita baru bisa melakukan operasi pengurangan, sehingga didapat 1/s aksen sama dengan 1/60 cm.
Untuk mendapatkan nilai S-aksen atau jarak bayangan, maka persamaan tersebut harus dibalik sehingga menjadi 60 cm per 1 sama dengan 60 cm. Sehingga jarak bayangan yang dihasilkan adalah sebesar 60 cm. Jawaban bagian C. Nah, berdasarkan jawaban bagian B, kita tahu bahwa S-aksen adalah 60 cm. Sehingga berdasarkan data yang diperoleh, nilai S-aksen atau jarak bayangan lebih besar daripada P atau R. Panah hitam itu merupakan R atau P atau titik pusat atau jari-jari kelengkungan cermin. Jika benda berada pada daerah yang diberi panah merah, maka nilai S-aksennya itu kurang dari R. Sedangkan apabila benda berada pada daerah yang diberi panah biru, maka nilai S-aksennya itu lebih besar daripada P atau R. Berdasarkan gambar tersebut, maka kita bisa tahu bahwa benda berada di ruang 3, sehingga bayangan yang dihasilkan bersifat nyata terbalik diperbesar. Berdasarkan data yang kita miliki sebelumnya, kita memiliki S sama dengan 12 cm dan S-aksen sama dengan 60 cm. Sehingga untuk mencari perbesaran bayangan kita bisa menggunakan persamaan M sama dengan S-aksen per S. Sehingga didapat M sama dengan 60 cm dibagi 12 cm sama dengan 5. Hingga perbesaran yang dihasilkan adalah 5 kali dari ukuran aslinya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menggunakan persamaan M sama dengan H aksen per H berdasarkan data yang telah kita miliki sebelumnya. M adalah 5 dan H adalah 2 cm. Sehingga setelah kita masukkan ke persamaan, hasilnya bisa dilihat seperti gambar yang ada di video ini. Lalu, ruasnya kita pindah sehingga persamaannya berubah menjadi H aksen sama dengan 5 kali 2 cm sama dengan 10 cm. Alat optik selanjutnya adalah mata. Mata merupakan alat optik alami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa mata, kita tidak akan bisa melihat benda-benda di dunia ini dengan baik dan benar. Bagian-bagian mata. Yang pertama adalah kornea mata. Yang kedua ada otot siliar atau otot bersilia yang berfungsi untuk menggerakkan lensa mata. Yang ketiga ada iris atau selaput pelangi berfungsi untuk mengatur lebar pupil. Yang keempat ada pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ketika gelap, pupil akan melebar sehingga cahaya bisa masuk ke mata lebih banyak dan benda-benda di sekitar kita dapat terlihat. Sedangkan saat terang benderang, pupil akan menyempit agar cahaya yang masuk sedikit sehingga mata tidak silau. Yang kelima adalah lensa mata berfungsi untuk mengatur pembiasan cahaya yang terjadi di mata. Dan yang keenam adalah retina berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Cacat mata. Yang pertama ada miopi atau rabun jauh, adalah suatu keadaan di mana bayangan jatuh di depan retina. Penderita miopi tidak bisa melihat benda-benda yang berada dalam jarak jauh. Ciri-ciri penderita miopi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak bisa melihat benda jauh dengan jelas. Yang kedua, lensa mata tidak dapat memipih sebagaimana mestinya. Yang ketiga, titik dekat kurang dari 25 cm. Yang keempat, titik jauh bergeser mendekat sehingga lebih dekat dari titik jauh normal. Penderita miopi dapat dibantu dengan menggunakan lensa cekung. Cacat mata yang kedua adalah hipermetropi atau rabun dekat. Ciri-ciri penderita hipermetropi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas. Yang kedua, titik dekatnya bergeser menjauh, lebih dari titik dekat normal. Yang ketiga, lensa mata tidak dapat mencembung sebagaimana mestinya. Yang keempat, hanya dapat melihat jelas dari benda yang terletak jauh. Yang kelima,
Bayangan dari benda terletak pada titik dekat normal akan jatuh di belakang retina. Seperti gambar berikut, bayangan jatuh di belakang retina. Penderita hipermetropi dapat dibantu dengan kacamata berlensa cembung. Cacat mata yang terakhir adalah presbiopi atau mata tua. Presbiopi biasanya dialami oleh orang-orang lanjut usia, di mana mereka tidak bisa melihat dengan jelas benda yang jaraknya dekat dan benda yang jaraknya jauh. Penderita presbiopi biasanya disebabkan oleh otot mata yang sudah lemah, sehingga daya akomodasinya berkurang. Untuk penderita ini bisa ditolong menggunakan kacamata berlensa rangkap, yaitu kacamata cembung dan cekung. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.